Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joshua Lubis dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang anatomi ambing dan mekanisme alveol menghasilkan susu. Pada kesempatan kali ini, ada pun pokok bahasan yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana anatomi ambing. Yang kedua, bagaimana ambing sebagai penghasil susu. Yang ketiga, bagaimana sekresi dan cara keluarnya susu. Yang keempat, seperti apa kontrol hormonal perkembangan ambing. Baik, pada pemateri selanjutnya saya persilakan. Anatomi ambing seekor sapi perah dibagi menjadi 4 kuartir terpisah. 2 kuartir depan biasanya berukuran 20% lebih kecil dari kuartir ambing bagian belakang, dan antara kuartir itu bebas satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap kuartir mempunyai satu puting, dan bentuk puting itu bulat, seragam, terletak pada masing-masing kuartir seperti pada sudut bujur sangkar. Kuartir ambing terdapat saluran tempat susu yang keluar yang disebut saluran puting. Pemisahan ambing menjadi 2 bagian ke arah ventral ditandai dengan adanya kerutan longitudinal pada lekukan intermamae. Masing-masing terdiri dari 2 kuartir. Kuartir depan dan belakang dipisahkan oleh lapisan tipis yang disebut fine membran. Lapisan pemisah ini menyebabkan setiap kuartir ambing berdiri sendiri, terutama pada kenampakan secara eksterior. Perbedaannya terletak pada ukuran ambing dan struktur atau anatomi bagian dalamnya, yaitu belum sempurnanya kerja sel-sel penghasil susu. Internal ambing terdiri dari rangkaian sistem berbagai struktur penunjang. Struktur penunjang ini adalah darah, limfe dan pasokan syaraf, sistem saluran untuk menyimpan dan mengangkut susu, serta unit epitel sekretori bakal alveoli. Susu yang dihasilkan oleh alveoli akan ditimbun di dalam sisterna yang terdiri dari sisterna glandular dan sisterna puting. Pada bagian distal terdapat lipatan mukosa disebut Roset-Furstenburg yang diduga mampu menghalangi keluarnya susu dari sisterna. Otot sphincter pada saluran puting ini mempunyai peranan dalam mencegah mengalirnya susu keluar. Pada ujung puting terdapat saluran pendek yang disebut ujung puting, ductus papillaris atau strikanal, yang permukaannya selalu mengalami keratinisasi. Pada induk-induk muda, saluran ujung puting merupakan penghalang yang efektif masuknya kuman ke dalam sisterna. Bagian-bagian dalam ambing. Yang pertama ada alveolus yang merupakan sel-sel pembentuk air susu. Yang kedua adalah alveoli yang merupakan kumpulan dari alveolus, lobulus yang merupakan kumpulan dari alveoli, lobuli yang merupakan kumpulan dari lobulus, milk ductus yang merupakan saluran air susu, gland cistern yang merupakan tempat penampungan air susu, strikanal yang merupakan bagian bawah puting yang berfungsi untuk mencegah masuknya mikroba, dan titmitus yang merupakan lubang puting. Yang berikut adalah ambing sebagai penghasil susu. Kelenjar mamae adalah kelenjar eksokrin di mana sekresi eksternal dari alveoli dialirkan melalui sistem pembuluh ke puting yang dapat dihisap oleh anaknya. Kelenjar mamae menghasilkan susu dan juga merupakan kumpulan sel-sel epitelial sekretori yang spesifik. Sel-sel ini kemudian membentuk struktur yang disebut alveoli. Sel-sel alveoli dikelilingi oleh sel-sel kontraktil yang disebut myoepitelial. Sel-sel berkontraksi sebagai respon dari hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari, yaitu oksitosin. Kelenjar mamae ini tumbuh dan berkembang selama terjadinya kebuntingan dan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon itu diproduksi oleh ovarium di bawah pengaruh hormon FSH dan LH. Sedangkan untuk betina yang belum dewasa secara seksual belum memiliki kelenjar mamae yang berkembang, namun secara struktural pembuluh mamae dan alveolinya sudah tumbuh. Selanjutnya,
sekresi dan keluarnya susu. Sekresi ambing dihasilkan hanya setelah terbentuknya sistem lobuli alveolar. Berbagai enzim yang diperlukan untuk sintesis susu terdapat di dalam sel ambing yang dibentuk sebelum beranak. Saat beranak, hormon akan menyebabkan peningkatan besar produksi susu. Sekresi yang dibentuk sebelum beranak adalah kolostrum yang alami dan bukan susu murni. Selama kebuntingan, progesteron menghalangi sekresi alfa-laktabulmin, yaitu salah satu protein susu. Halangan ini cukup untuk mencegah sintesis susu selama sebagian besar periode kebuntingan dara. Titer tinggi dari progesteron menghalangi mulainya laktasi pada induk sapi saat periode kering. Laktasi segera dihalangi bila sapi laktasi menjadi bunting. Segera sebelum beranak, titer progesteron menurun, sedangkan estrogen, ACTH, dan level prolaktin meningkat. Adanya adrenal kortikoid atau estrogen mengawali laktasi sapi perah. Lubang puting susu menjadi terbuka bila adanya rangsangan saraf atau tekanan sehingga air susu dari ruang sisterna dapat mengalir keluar. Gerakan menyusui dari pedet, usapan satu basuhan air hangat pada ambing merupakan rangsangan pada otak melalui jaringan saraf. Selanjutnya otak akan mengeluarkan hormon oksitosin ke dalam darah. Hormon oksitosin menyebabkan kelenjar susu bereaksi dan lubang puting membuka sehingga air susu mengalir keluar. Air susu mengalir melalui saluran-saluran halus dari gelembung susu ke ruang sisterna dan ruang puting susu. Dalam keadaan normal, lubang susu akan tertutup. Sekresi susu melibatkan sintesis intraseluler susu dan laju alir susu dari sitoplasma ke dalam lumen alveoli. Pengeluaran susu melibatkan pengeluaran pasif susu dari puting, sisterne kelenjar, dan saluran utama serta pengeluaran aktif susu yang disebabkan oleh kontraksi sel mioepitel sekitar alveolus sebagai respon terhadap oksitosin. Laktasi terdiri dari sekresi susu dan pengeluaran susu. Yang terakhir, kontrol hormonal perkembangan ambing. Secara umum, hormon yang merangsang pertumbuhan ambing adalah hormon yang juga sama mengatur reproduksi, di mana hormon-hormon tersebut terdiri dari 4 hormon, yaitu yang pertama ovari. Hormon ovari merangsang perkembangan ambing selama pubertas dan kebuntingan. Hormon ovari spesifik yang berperan yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen merangsang pertumbuhan saluran ambing, sedangkan kombinasi estrogen dan progesteron diperlukan untuk mencapai perkembangan lobuli alveoler. Yang berikut ada pituitari anterior, di mana hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan ambing. Yang ketiga ada laktogen plasental sapi. Hormon ini bekerja sama dengan pituitari anterior dan hormon ovari untuk perkembangan ambing selama kebuntingan. Yang terakhir ada adrenal dan tiroid. Hormon ini berhubungan dengan fungsi metabolik dan mempunyai kepentingan primer dalam menyokong pertumbuhan ambing.